Selamat pagi atau siang, dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazla Rizali. NIM saya 250111140 dari program studi ilmu komputer. Pada video ujian akhir semester mata kuliah sistem operasi ini, saya akan membahas materi mengenai sistem berkas atau file system. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita dapat memahami pengertian sistem berkas, fungsi, cara kerja, jenis-jenis sistem berkas, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pengertian sistem berkas itu? Sistem berkas atau file system adalah metode yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur penyimpanan, mengelola, dan menemukan kembali data yang terdapat pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, flash disk maupun kartu memori yang ada di handphone. Tanpa adanya sistem berkas, komputer tidak akan mengetahui di mana sebuah file disimpan maupun bagaimana cara mengambil kembali file tersebut saat dibutuhkan. Sistem berkas dapat diibaratkan seperti sebuah perpustakaan. Di dalam perpustakaan terdapat rak, nomor buku, dan kategori, sehingga setiap buku dapat ditemukan dengan mudah. Begitu juga pada komputer, sistem berkas mengatur letak file agar tersusun rapi dan mudah diakses. Fungsi sistem berkas. Sistem berkas memiliki beberapa fungsi penting, yaitu fungsi pertama adalah menyimpan data. Semua dokumen, foto, video, musik, maupun aplikasi disimpan menggunakan sistem berkas. Fungsi kedua adalah mengatur struktur penyimpanan. Sistem operasi menyusun file ke dalam folder sehingga pengguna lebih mudah mengelolanya. Fungsi ketiga adalah mempermudah pencarian data. Ketika kita menggunakan fitur pencarian pada komputer, sistem operasi akan mencari lokasi file melalui sistem berkas. Fungsi berikutnya adalah mengatur hak akses. Misalnya, suatu file hanya boleh dibuka oleh administrator atau pengguna tertentu. Seperti memiliki akses tertentu, ya, dibukanya bisa menggunakan sandi ataupun face wajah gitu. Selain itu, sistem berkas juga membantu menjaga keamanan data dan meminimalkan kerusakan data apabila terjadi gangguan pada media penyimpanan. Cara kerja sistem berkas. Sekarang kita akan membahas bagaimana berkas bekerja ketika pengguna membuat sebuah dokumen, kemudian menekan tombol save. Nah, save itu simpan, ya. Sistem operasi akan meminta sistem berkas untuk menyimpan file tersebut. Kemudian sistem berkas kemudian menentukan lokasi penyimpanan pada hard disk atau SSD yang ada di komputer. Selanjutnya, informasi mengenai nama file, ukuran file, tanggal pembuatan, serta lokasi penyimpanan dicatat dalam tabel atau indeks yang dimiliki sistem berkas. Saat file tersebut dibuka kembali, sistem operasi cukup membaca informasi tersebut sehingga file dapat ditemukan dengan cepat. Jika file dihapus, sistem berkas akan menandai ruang penyimpanan tersebut sebagai ruang kosong yang nantinya dapat digunakan kembali untuk menyimpan file lain. Semua proses tersebut terjadi secara otomatis tanpa disadari oleh pengguna. Kemudian kita masuk di jenis-jenis sistem berkas. Ada beberapa sistem berkas yang sering digunakan. Yang pertama adalah FAT32. Apa sih FAT32? FAT32 merupakan sistem berkas yang cukup lama, tetapi masih banyak digunakan pada flash disk karena
Hampir semua sistem operasi dapat membacanya. Namun, FAT32 memiliki kekurangan, yaitu ukuran file maksimal hanya sekitar 4 GB. Yang kedua, NTFS. Apa sih NTFS? NTFS merupakan sistem berkas bawaan Windows yang memiliki keamanan lebih baik, mendukung ukuran file yang besar, serta lebih stabil dibanding FAT32. Yang ketiga adalah exFAT. Apa sih exFAT? exFAT dikembangkan sebagai penyempurnaan FAT32. Sistem ini mampu menyimpan file berukuran besar dan kompatibel dengan Windows maupun macOS, sehingga sering digunakan pada flash disk dan kartu memori. Yang keempat adalah X4 atau X4. X4 merupakan sistem berkas yang banyak digunakan pada sistem operasi Linux. Sistem ini terkenal stabil, cepat, dan efisien. Yang terakhir adalah APFS atau Apple File System. Apa sih APFS? Digunakan pada perangkat Apple seperti MacBook, iPhone, dan iPad. Sistem ini dirancang agar lebih aman, cepat, dan mendukung penyimpanan modern berbasis SSD. Contoh penerapan sistem berkas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan sistem berkas tanpa menyadarinya. Misalnya, ketika kita membuat folder tugas kuliah, kemudian menyimpan file Microsoft Word dalam folder tersebut, saat file dipindahkan ke flash disk, sistem berkas akan mengatur lokasi penyimpanan sehingga file tetap dapat dibuka di komputer lain. Begitu pula dengan kita menghapus file dari komputer, sebenarnya sistem operasi hanya menghapus informasi lokasi file terlebih dahulu. Oleh karena itu, file yang terhapus masih dapat dipulihkan menggunakan aplikasi tertentu selama datanya belum tertimpa oleh data baru. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berkas memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola data pada komputer. Apa sih kelebihan sistem berkas? Ada beberapa kelebihan nih, diantara lain yaitu memudahkan pengelolaan file, kemudian mempercepat proses pencarian data, menjaga keamanan informasi, mengoptimalkan penggunaan media penyimpanan, mendukung file dalam jumlah besar, membantu menjaga kestabilan sistem operasi. Dan yang terakhir, kesimpulannya, sistem berkas merupakan komponen penting dalam sistem operasi yang bertugas mengatur penyimpanan dan pengelolaan data pada media penyimpanan. Tanpa sistem berkas, komputer tidak akan mampu menyimpan maupun menemukan file yang dibutuhkan oleh pengguna. Berbagai jenis sistem berkas seperti FAT32, NTFS, dan exFAT, X4, dan yang terakhir APFS memiliki karakteristik masing-masing sesuai kebutuhan sistem operasi dan perangkat yang digunakan. Dengan memahami sistem berkas, kita dapat menggunakan media penyimpanan dengan lebih efektif atau menjaga keamanan data serta memahami bagaimana sistem operasi bekerja di balik layar. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Saya hilap mohon maaf. Saya rasa video presentasi saya mohon maaf jika tidak sempurna. Saya hilap mohon maaf. Dengan begini video presentasi saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya minta maaf jika tidak sempurna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.